ada kita semua. Mungkin saya mau beranjak dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dewan. Karena tahun 2015-16 itu ponakan kandung saya itu di Universitas PGRI Kupang. Namun semester 6 itu ada unsur politiknya sehingga universitas itu dibubarkan tanpa ada alasan apapun. Sampai saat ini kami sebagai orang tua kami sangat kecewa dengan bagaimana selama ini yang beberapa semester atau 6 semester itu kami orang tua sebagai petani total. Namun kami masih ingin sekali untuk anak-anak kami bisa sekolah dan kalau bisa dapat gelar yang ada seperti Bapak Ibu sekarang. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Jurusan apa? jurusan Anak punya jurusan tadi. itu ini Pekerjaan. guru Bapak. Jurusannya apa? Kita karena saya sudah tua jadi saya jadi yang berikut Bapak, kami mohon dengan adanya kedatangan Bapak Ibu di sini supaya kalau bisa memang betul-betul kalau kami masyarakat TTS dan pada khususnya untuk anak utara kami tetap terima universitas yang akan mau dibangun di Kecamatan Amanat Utara atau dalam wilayah TTS, tapi dengan ketentuan. Jangan terulang lagi di tahun-tahun yang sudah silam. Karena kami sebagai orang tua, kami merasa dirugikan, ya minta maaf, dirugikan oleh pemerintah, baik dalam hal ini pemerintah pusat, terkhususnya untuk Menteri Pendidikan. Saya minta maaf, seharusnya saya harus ucapkan itu. Yang berikut lagi Bapak, kami yang sekarang saya omongin juga anak saya SMA kelas 3. Nah kalau dengan adanya Bapak Ibu adanya hadir di sini mungkin kami minta dengan hormat dan adanya Bapak Camat, Bapak Sekam dan semua unsur pemerintahan di Kecamatan Amanat Utara, kami minta kami orang tua tetap kami dukung untuk melancarkan kegiatan pendidikan untuk anak-anak dan untuk cucu kami. Tapi dengan ketentuan yang penting dengan kedatangan Bapak ini jangan ada ini. Tadi Pak Dewan bilang guru-guru itu tidak pernah bohong, tapi jangan sampai mulai dari sampai ini yang penting kita sampai di sana kita bisa motivasi saja itu yang kami minta supaya kalau bilang memang betul mau membangun masyarakat di TTS pada khususnya untuk anak utara kami siap dengan lapang dada untuk kami terima universitas yang akan membangun di sini. Tapi kami minta yang hormat, yang penting dengan akreditasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak ini. Iya. Saya minta maaf dan mungkin waktu saya kembalikan. Terima kasih. Sementara 4 orang yang menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor dan jajarannya, kemudian oleh Bapak Camat dan Bapak Dewan. Selanjutnya saya serahkan mic ini kepada Bapak Rektor dan jajaran untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan kepada Terima kasih, saya terus Mama bilang awas. Terima kasih Mama, itu sebenarnya pesan yang sangat mendalam bagi kami pengelola di akademisi. Itu kami berjanji tidak akan jatuh di lubang yang sama. Ya. Dan saya hanya mau klarifikasi Mama, kalau kampus itu tidak dibubarkan tapi dibekukan.
Jadi waktu itu Pak Menteri kasih nama, Pak Presiden yang kasih nama Universitas Persatuan Guru 1945, sedangkan yang di sebelah tidak tahu. Nah, begitu. Dan seperti kesaksian Bapak Saiful Cham, benar, pada wisuda perdana Pak David waktu itu rektor perdana. Mengapa harus wisuda? Karena oleh Menteri saat itu bahwa setelah namamu diberikan yang baru dan kalau mau wisuda tidak boleh pakai akreditasi yang atas nama Universitas PGRI NTT, tapi harus pakai UPG 1945. Jadi waktu itu atas perintah Pak Ketua, waktu itu Bapak Samhani, Bapak Rektor David Oselan, kami rolling 4 bulan non-stop maraton, kami kerja keras sampai semua akreditasi B. Begitu. Malah di tetangga sebelah, WTS warga tetangga sebelah, kampusnya akreditasinya dibawakan sampai saat ini. Dan kami sekarang ongoing pada puncak ke akreditasi universitas. Kalau Tuhan berkenan tidak ada corona, mungkin virtual atau luring akan turun. Begitu Mama. Mama Puana di prodi apa? Di jurusan apa? Kalau dia masih di sini, Mama, saya kenalkan dulu, nama saya Rudi Isu. Saya juara soe. Beta dari Kilo Besa sini, Marga Isu. Beta kebetulan dipercayakan di FKIP, di akademi. Mama Puana yang kalau dulunya tahun dia sudah semester 6 dan dia suka keluar. Kalau dia ada di sini waktu bulan Senin, besok Kupang ketemu Beta. Begitu. Karena waktu itu Menteri bilang kalau namanya masih Universitas PGRI NTT maka akan diimigrasi. Masuk di portal UPG. Begitu Mama. Jadi itu tadi awal kami datang di sini itu kami sudah yakin tidak akan lagi. Begitu Mak. Jadi begitu daftar, dulu nak kau daftar di kampus-kampus lain itu Mak, kau kasih kertas di situ sudah. Sekarang sore daftar talal nanti di online, nanti saya tanya ada Mama Puana yang mengerti komputer atau wifi Google, ketik dia pun nama lengkap, nanti dia luar nama lengkap, tanggal lahir, di kampus mana. Sekarang begitu, kata anak begitu. Nah, terkait dengan kira-kira begitu Mak, beta kepingin ketemu dengan Mama Puana. Dia jurusan apa? PJKR. PJKR berarti kaprodinya Pak Oktavius almarhum, tapi sudah diganti. Nanti kasih ketemu dulu. Mama ya? Nama-namanya ada di mana supaya ada bisa kami browsing sekarang di portal. Ada nama itu. Kebetulan saya di FKIP jadi ya. Maklea. Ya, Yani Maklea. Kebetulan di FKIP jadi. Lalu kira-kira begitu ke Mama? Kasar, betul, memang harus begitu. Maka kita nih, kahwai okat hefalit nih maklum kasih neman anak keluarga okatnya. Begitu toh. Terkait dengan ini Bapak Dewan, STKIP ini banyak. Kan kurang tahu STKIP yang mana ya? STKIP Soeko, STKIP yang mana? Gitu. Yang bermasalah itu kurang tahu Bapak. Tapi kalau misalnya mereka kita mau akomodir di kampus UPG, yang kita lihat pertama itu nama mereka terdaftar portal kesan. Itu pertama. Nusa Timur. Kalau boleh begini, kalau misalnya mahasiswa itu kita lihat di NIM. Misalnya kalau kita migrasi atau akreditasi ke prodi yang tertuju, kalau lewati masa kuliah kayaknya bisa. Agak susah. Tapi nanti coba tolong cari informasi dulu. Begitu. Ya, berkaitan dengan Bapak Fai, kalau itu jadi nanti kuliah ke mana? Nah, ini barang ini COVID sekarang ini kita akan terapkan. Kami sekarang ini model kuliah daring luring. Daring online,
kalau lurik tatap muka itu akan disamakan seperti nanti pengajar kepala sekolah untuk TTS. Kebetulan kampus kami dipercayakan oleh Kemdikbud untuk mendiklatkan seluruh kepala sekolah di TTS yang selamat sore Bapak Kadi, Bapak Robi, ini teman lama bersemi kembali, bukan CLBK ya Pak. Kami akan mengajarkan kepala sekolah untuk mendapat SIM baru bisa kepala sekolah, termasuk calon kepala sekolah itu UPG yang dapat. Jadi sekarang ini kita sedang rancang untuk daring. Tadi kebetulan Pak Rektor sudah lapor ke Pak Bupati bahwa tanggal 5 itu sudah mulai kegiatan. Pembukaannya itu ada Dirjen P4 TK Bahasa, kemudian Pak Bupati virtual, kemudian ada teman-teman dosen yang pengajar diklat, dan kebetulan juga kita juga dari UPG itu supervisor begitu. Jadi ya artinya begini, kalau oleh hitmesuk masa sesama masa asam kecewa mungkin kan soalnya mungkin toh, tapi kan patut tunjukkan kompetensi toh, kira-kira begitu. Nah, terkait yang sah dan tidak sah, Pak Fai, kalau kami sampai sudah viral, itu berarti kami sah. Nanti untuk sahnya, kebetulan ada teman dosen kami juga ada pengacara, beliau di sebelah, Pak Martin Dilek ini pengacara juga. Nanti akan jelaskan secara hukumnya. Begitu. Kira-kira itu dulu. Terkait ijazah tidak sah, itu bukan kewenangan kami Pak. Mungkin Pemda punya pertimbangan lain. Tapi ijazah dari UPG maupun PGRI kala itu yang ditandatangani oleh Pak David Selang, Samuel Hani sah. Dan banyak alumni yang pejabat Pak, termasuk Bupati incumbent sekarang nih, Pak Willy Lai, Bupati Belu, Pak Edward Tanu, anggota DPR RI, Wakil Bupati Rotendao, dan banyak. Begitu. Hanya karena saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Dewan bahwa kami ini korban politik. Biasa. Kami ibarat voiceless, suara yang tak terdengar. Kira-kira begitu. Mama Ros, Ausela akal hatin, Mama omong saja. Sebagai anak, kita ngomongin dialog antara mama anak, bapak anak. Jadi kalau mama belum puas, mama tanya saja, nanti beta jawab. Dan mau anaknya sekarang, kalau ada di sini panggil ketemu beta. Itu supaya beta kasih dia jalan. Karena nanti di wisuda Desember ini ada wisuda setelah akreditasi APT Universitas. Terima kasih. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Kebetulan di Universitas Persatuan Guru 1945 NTT itu juga ada yang namanya LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, yang memiliki tugas dan peran adalah memberi etis bagi seluruh masyarakat Indonesia Tenggara Timur, khususnya juga bagi Bapak Ibu guru yang bersinggungan dengan masalah-masalah hukum. Kami salah satu orang di sana, nama saya Martin Dilek. Kami senantiasa memberi etis bagi Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru yang bersinggungan dengan hukum. Terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian soal legal standing, soal keabsahan, apakah Universitas Persatuan Guru 1945 NTT sah memiliki legal standing atau tidak? Suatu regium dalam hukum bahwa sesuatu dikatakan sah kalau hitam naik putih. Kami tidak memberi janji, tapi kami ingin membuktikan bahwa universitas ini memiliki legal standing yang kokoh, yang sah. Itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa membukanya di Google atau di laman UPG 45. Di situ
secara global sudah dicantumkan keabsahan. Facebook bisa dibuka di Facebook untuk mencari tahu apakah universitas ini sah atau tidak. Itu buka di Facebook, Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran kepastian yang hakiki tentang pertanyaan apakah sah atau tidak universitas ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, Bapak Sekjam, ya, bahwa beberapa waktu yang lalu universitas ini dilanda oleh persoalan hukum yang begitu pelik, ya. Tetapi pada masa itu di bawah pimpinan Pak Rektor dan dikomandai oleh Ketua BPH Pak Samhani, seluruh sivitas akademik Universitas PGRI NTT waktu itu tidak satu langkah pun mundur dari problematika yang melanda universitas ini. Kami berdiri kokoh pada tempat kami ini untuk meyakinkan para masyarakat bahwa lembaga harus memberikan keuntungan bagi anak-anak yang mengenyam pendidikan di sana. Karena itu dalam posisi itu 12 kali kami perkara, Pak, ya, 12 kali kami perkara dengan lawan kami yang mencoba untuk mengkafir, mengamputasi, mematikan, membubarkan universitas ini. 12 kali perkara di bawah bimbingan Bapak Rektor, Bapak Ketua BPH, Bapak Samhani. Kami berperkara dan endingnya, hasil akhirnya tidak satu pun perkara, ya, lawan menang. Semua dimenangkan oleh PGRI, Universitas PGRI. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Dan karena itu hari ini Universitas PGRI NTT kala itu dimigrasi, dialihkan, dipindahkan ke UPG. Ini suatu pengakuan dari Presiden Republik Indonesia melalui Menristek Dikti, sehingga hari ini Bapak Mama semua yang berada di Kecamatan Amanatul Utara tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang apapun. Seyakin-yakinnya bahwa universitas ini adalah milik guru, milik seluruh elemen masyarakat Indonesia. Karena itu milik guru tidak mungkin ada kata bohong di sana. Sekali kami ungkapkan kata, maka kata itu kami pertahankan sampai akhir hayat. Ya, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa persoalan-persoalan yang melanda PGRI sudah selesai dan sudah dimenangkan oleh PGRI, dan PGRI mengganti baju, ya, menjadi UPG, ya. UPG itu Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, milik guru-guru seluruh Indonesia, milik masyarakat, bukan milik orang per orang. Tepuk tangan untuk itu semua. Saya kembalikan, selamat sore. Iya, yang bicara ini kuasa hukum, jadi tolong tepuk tangan untuk beliau. Saya tambahkan 12 perkara, putusan itu 21 sampai MA-nya 4. Dan saya diuji selama 3 tahun. Perkara merebak 2014, 15, 16, 17 sampai gugatan terakhir, gugat presiden dan menteri. 2 minggu ke depan putus, menteri ganti 200 miliar karena saya punya alumni ada 14.000. Uang itu saya mau kembalikan pada mahasiswa karena mereka rugi. Tapi buru-buru saya dipanggil oleh staf khusus dari Mahkamah Agung. Pak punya mau apa? Saya bilang kalau begitu ini kan orang konflik karena mau rebut rubah nama ke pribadi, maka bagi 2 namanya di sana entah mereka tentukan, tapi dari sini Bapak tentukan nama apa kita ikut. Ternyata kami lakukan itu dan akhirnya nama UPG ini muncul. Jadi tidak gampang. Kalau saya mau pakai emosi dari kampung, kita dari kampung ini biasanya diam-diam, tetapi
ya bergerak satu kali pasti bisa. Ya karena orang tua saya dari Amnatun baru ke sana, tetapi kuasa Tuhan itu masih ada, sehingga kita memenangkan ini dengan satu harapan begini untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan hanya di sini saja. Karena begini Bapak Mama, saat perkara 2014 mahasiswa yang masuk itu 5.000 mahasiswa baru, total 18.000 mahasiswa. 18.000 masuk, bukan 1.000, 18.000. Orang lain itu jengkel dengan kita dengan pertumbuhan yang begitu besar. Dan betul Bapak Dewan, terima kasih karena Bapak mengamati yang benar politik. Jadi biasanya kita angin sudah di atas, keras, kencang sekali, tapi kami kokoh. Dan saat kami menghadapi soal ini, begini Bapak Mama, saya ditawar untuk segera keluar, tidak usah urus ini masalah sudah oleh staf menteri. Segera Pak, saya angkat menjadi dosen PNS, buka politeknik perpajakan, butuh hanya 4 dosen saja, langsung keluar itu barang. Kalau saya ikut saya pribadi, saya lepas itu saya mau jadi dosen negeri kemudian. Tapi saya katakan 4 kali ditawar di undangan saya tolak, UT 1 kali saya tolak. Kenapa? Ya kalau orang hamba Tuhan di sini sudah nubuat. Nubuat itu sudah dari kampung tetapi sudah nubuat dari kecil untuk mengurus guru-guru, nasib guru-guru. Sehingga saya bertahan hidup di dalam perkara, mau diserang, mau dibunuh, diancam, pakai guna-guna, tidak mempan. Karena kita punya kuasa lebih dahsyat dibandingkan dengan lain. Dan puji Tuhan, saya tidak jadi PNS, tapi hari ini 18.000 statusnya jelas. Saya kejar terus sampai hari ini saya datang ini, saya mendengar seperti Mama. Kalau ada satu tadi pertanian, karena masih ada 800 orang. Dari 18.000 ini tersisa 14.000, 7.000 itu di wisuda saat nama yang lama PGRI. Dari 14, 15, 16, kami sudah wisuda terakhir Desember kemudian stop 17. Karena ganti nama. 2016 baru wisuda lagi. Serangan bertubi-tubi dari semua yang gugat ke sana. Maka Facebook saya yang David Ariselan itu saya pernah kasih naik begini: dihina, diolok, diadili, dicaci maki, tetapi hari ini datang ada bagaimana tanggapan saudara? Saya katakan tetap kita maju. Kenapa? Demi orang banyak ini saya tidak takut. Oh mati hari ini pun juga saya tidak takut. Kenapa? Nilai saya untuk ribuan orang itu. Dan terbukti 2.700 PNS dari provinsi sampai dengan kabupaten TTS yang tadi saya sebutkan itu sudah pensiun ijazah. Dulu bilang tidak bisa. Kami gugat. Keluar putusan nomor 50 tahun 2017. Gugat menteri. 3 menteri. Menteri PAN-PRB, BKN pusat, Menteri Dalam Negeri. Keluar putusan itu semua diakui. Jadi tidak main-main, kita tidak main-main. Yang berikut lagi 3.000. 3.000 ini 1.000 lebih, 1.200 ada di sana. Kami ada 1.800 yang ada di tempat lain. Tapi karena mereka tidak terakreditasi, datang dulu itu mereka maki-maki saya. Saya tetap terima dan proses mereka wisuda. Ada yang lain sementara KKN. Kenapa? Masih tidak salah. Saya punya pandangan ada seperti Mama itu. Saya ingin bantu mereka. Makanya tadi kalau mau capai, saya cukup capai. Tetapi demi saya punya masyarakat, saya mau turun di sini untuk lihat langsung mereka punya respon seperti apa. Sehingga ini saya sampaikan ini, kecuali mungkin besok kalian pulang sudah mati. Tapi sepanjang roh nyawa ini ada di sini, kami tidak akan pernah bilang mundur selangkah pun. Karena apa? Demi anak-anak Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya di sini. Kampus ini hadir dengan biaya yang paling murah. Sehingga orang lain cemburu. Bagaimana SP 800.000 per semester saat itu? Yang lain sudah 1.500.000, 2.500.000, kita masih 800.000. Ya orang semua datang ke sini. Coba tanya Mama dulu kenapa pilih PGRI dulu? Karena biayanya murah, dekat sini. Dan kami masih gunakan itu sampai dengan detik ini.
Ini faktanya, saya sampaikan pada Bapak Mama, masih ada 800. Kemarin saya di Rote dengan Prof. Wardiman Joyonegoro, mantan Mendikbud, saat Soeharto berkuasa. Saya antar beliau, kami rapat nasional. Itu di Rote, ada 5 orang, satu pertanian. Dia sudah PNS, namanya Pak Tommy Mesa. Jadi itu kami sudah bawa. Yang itu tangkap 5 orang, yang tadi seperti Mama. Jadi yang belum selesai statusnya di PGRI masih aktif. Kecuali statusnya lulus, pasti kami tidak bantu. Tapi aktif tinggal kita pindahkan saja ke UPG 45. Mau terlambat atau apa istilah DO tidak ada, karena migrasi. Migrasi dari yang lama ke baru, tetap dia mau 17 semester, tetap kita beri. Sepanjang saya lihat perkembangannya, studinya benar, jangan bohong. Jangan sampai yang tadi dia tidak kuliah, tapi dia datang sekarang KHS, kartu hasil studi, kemudian bawa ke sini bilang tanda tiru tanda tangan, pasti ketahuan. Kenapa? Semua di portal Dikti ada, tidak bohong Mama. Makanya saya tadi tanya promo studi apa, nama siapa. Begitu jaringan ada, saya buka, langsung saya tahu dia masuk tahun berapa. Jadi saya cari yang 800 itu termasuk ada di Amnatun ini. Tolong bawa ke sana untuk kita rehabilitasi. Istilahnya itu untuk keselamatan. Itu tentang soal hukum. Yang kedua dari Bapak Camat, saya mulai dari Bapak Camat supaya berurutan. Tadi formulir pendaftaran, kemudian bagaimana caranya? Kami sementara tidak jual murah. Kami aturan, takut kena sanksi. Dan sampai satu masalah, satu mahasiswa hapus kami yang 3.000 di Kupang. Untuk itu maka kami ikut aturan. Aturan yang kemarin yang peraturan Menteri nomor 7 dan nomor 3 tahun 2020 bilang bisa melakukan kuliah virtual, kuliah online, lihat grup WA, Google Classroom dan seterusnya. Maka itu yang kami gunakan untuk datang di sini sampaikan pada masyarakat bahwa kuliah itu bukan tidak sah sesuai dengan aturan yang baru. Dan untuk mengisi formulir fotokopi, Bapak Camat, tidak apa fotokopi karena jumlahnya. Tapi sekarang ini ada sementara mereka mid semester. Daftar dulu kalau kelasnya tersendiri, nanti kami buat kelasnya sendiri untuk mulai semester genap. Kita buka open semester. Asalkan yang pertanian kelasnya, karena di Amnatun harus tadi saya sampaikan bayar orang pergi datang, harus datang di sini. Kami mau lihat, pastikan benar, karena kami tidak main-main. Selain kasih kirim, Bapak Ibu kerja, kami datang uji kembali, kita diskusi di sini 1-2 jam, 3 jam, satu mata kuliah untuk cek itu. Dan untuk itu maka yang di sini, yang pertanian itu tadi bilang ada yang janji saya bilang 20 orang angkat tangan. Tadi yang kuliah di pertanian kelompok tani mana? Sejalan. Itu dia janji saya bilang saya punya orang itu bisa 20 orang untuk pertanian. Ada jurusan agroteknologi bisa masuk di sini karena ini kelompok tani, Bapak Camat. Tolong tambah lagi 10 jadi 31 kelas. Supaya kita bisa kelasnya lengkap untuk kita lakukan di sini. Kalau tidak cukup pun juga kasih masuk saja, tidak ada masalah. Nanti subsidi silang untuk yang hukum dengan yang lain kita bisa lakukan itu. Kita jujur itu untuk membantu. Kemudian jadi Bapak Camat begitu kita siap kalau di sini, termasuk yang S2 pun juga sementara proses izinnya sudah oke, kami sampaikan untuk mulai kuliah perdana. Pak Bupati yang akan kasih materi kuliah perdana, termasuk yang S1 ini juga Pak Bupati yang kasih kuliah perdana. Tidak gampang Bupati kasih kuliah perdana, tapi beliau yang minta karena beliau melihat programnya bagus. Kemudian Bapak DPRD, Bapak Dikleo, bahwa kalau